Oke, selamat malam teman-teman. Kita akan mulai acara kita malam ini. Tema kita malam ini adalah menjadi pebisnis asuransi. Kita mulai dengan salam sekwis ya teman-teman. Yuk, kita buka videonya. Kita berlatih salam sekwis. Ketika saya ucapkan selamat pagi, teman-teman ucapkan semangat-semangat 3 kali. Nanti saya katakan apa kabar, teman-teman katakan luar biasa sampai habis ya. Oke, ayo buka videonya. Terutama yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng segera buka. Kalau yang jelek nggak usah buka ya. Ya, kita mulai ya. Selamat pagi. Semangat, semangat. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Yes. Sekwis. Your better tomorrow. Oh, sekwis. Get one more. One more. Pemimpin. Saya. Tos. Oke. Nah, ini saya udah melihat banyak wajah-wajah cantik dan ganteng-ganteng ya. Ini ada kembaran saya, Koso Anto dari Pekanbaru ya. Itu gantengnya, memang dia lebih ganteng sedikit lah, tapi saya lebih ganteng banyak. Oke, kita lanjut dengan mengingat kembali apa arti kata mercy ya teman-teman. M adalah militan, artinya kita agresif, maju terus, pantang menyerah. E, energi, penuh semangat, stamina kuat, dan dinamika luas. L, rapid, ini bukan rapid test ya teman-teman, tapi rapid. Lincah, cepat, tangkas, tidak pernah menunda. C, careful, hati-hati, telaten, dan penuh perhatian. Y, yen, minat tinggi, kemauan keras, dan ambisi besar. Jadi ini adalah nilai-nilai yang ingin ditekankan oleh founder kita, Pak Wibing, untuk kita miliki sehingga kita kuat menjalani hidup ini. Oke. Ini saya ada mau, ini sudah selesai ya, karena sudah semua udah capai, udah 25 orang, kita skip aja. Nah, ini yang saya ingin ingatkan. Jika teman-teman produksi minimal 1 polis, maka akan dapat 1 kupon undian. Kalau 10 polis, maka 10 kupon undian. Nanti akan diundi, siapakah yang beruntung dapat jam tangan baru. Nah, ini lumayan ya, jam tangan G-Shock. Ini kalau beli ya mahal, kalau dapat wah asik sekali. Apalagi kalau bisa menang undian ini, murah meriah. Jadi minimal teman-teman maksimalkan dapat 1 polis kalau mau berkesempatan menang hadiah ini. Bisa juga dapat termos air atau masker dan hand sanitizer. Total hadiah ada 122 hadiah. Kalau mau menang hadiah besar, pastikan closing semakin banyak polis. Mengingatkan kembali, ada uang tunai 25 juta untuk setiap agent yang bisa jual 300 juta terkumpul preminya dalam tahun pertama, khusus bulan 7 sampai bulan 8. Tadi saya lihat di grup ada Cecilia closing 100 juta. Nah, dia cukup 200 juta lagi maka udah dapat 25 juta rupiah. Jadi ini sangat mungkin ya teman-teman. Jadi pastikan punya impian yang besar bisa dapat hadiah ini. Nah, ini khusus bulan 7 juga, bulan ini. Jika jual polis unit link dengan rider IMC, mau IMC 0, IMC 1, IMC 2, IMC 3, atau platinum, yang IMC ini wajib yang ada booster atau S booster ya, atau rider platinum plus, maka 1 polis itu dapat uang tunai 100.000. Kalau 3 polis, maka 150.000 kali 3. Maka 450.000 ya. Polis pertama 100.000, polis kedua 125.000, polis ketiga 150.000, polis keempat 150.000 lagi. Jadi ini hadiahnya berkelipatan. Ini ada lagi crediting point khusus bulan ini jika jual produk IMC, booster atau platinum plus, dapat credit point 125% untuk FYIP-nya. Nah, ini credit point berfungsi untuk mencapai hadiah jalan-jalan ke Jepang. Ini mengingatkan kembali ada namanya kontes Q experience. Caranya apa? Bagaimana? Cukup per kuartal 6 polis Q aja.
polis Q adalah polis dengan FYP 3 juta atau FYP 7,5 juta. Kalau ini bisa 6 bulan berturut-turut seperti ini, maka berangkat jalan-jalan yang namanya Q Experience. Di sekolah. Ya. Apa Nah, kalau misalnya tadi kan 6 polis, kalau ini 12 polis per 3 bulan, artinya per bulan 4 polis. Sekolah. Teman-teman bantu mute ya yang tadi itu. Oke, yang tadi kan 6 polis per 3 bulan. Artinya 6 polis bagi 3 bulan 2 polis per bulan. Kalau ini 12 polis per 3 bulan artinya per bulan 4 polis. Atau per minggu 1 polis. Maka teman-teman berkesempatan ke Jepang, yaitu Letoya dan Hakodate. Ini saya pernah pergi ke sana, tempatnya sangat bagus ya. Semua salju, nanti kita akan dibawa ke tinggal di tepi pantai, hotelnya juga sangat bagus. Teman-teman wajib sih capai di sini kalau bisa. Bayangkan bisa capai ya. Kemudian ini, untuk trip tahunan dari Januari sampai Desember, jika capai 300 juta, maka berangkat 1 tiket ke Kyoto, Osaka. Nah, kalau mau capai MDRT 483 juta. Kalau misalnya ada yang tanya, saya mau bawa pasangan saya ke Jepang gimana? Cukup kali 2, 300 juta kali 2, 600 juta. Maka sudah bisa bawa pasangannya honeymoon ke Kyoto, Osaka. Lalu kalau misalnya belum bisa berangkat karena corona gimana? Gampang, nanti ditukar dengan uangnya. Ya teman-teman, usahakan aja dapat. Kalau dapat, asik sekali bisa jalan-jalan ke Jepang. Kalau mau ke Swiss, 900 juta. Kalau mau berdua ke Swiss dan Jerman, 1,45 miliar. Minimal 12 polis. Ini update informasi sampai 30 Juni, Sequis telah membayar klaim COVID 167 miliar. Jadi ini membuktikan Sequis komitmen untuk membantu nasabah-nasabah kita untuk terproteksi dari kasus COVID ini. Bahkan kemarin malam saya dihubungi sama nasabah bahwa mamanya barusan meninggal. Itu habis 50 juta di ICU. Nah, ini lagi proses klaimnya. Ini ada lagi Sequis Post Vaccination Program. Ini yang tadi Pak Tatang ada sharing ke kita di awal presentasi ini. Khusus produk Sequis akan diberikan manfaat berupa bantuan jika nasabah mengalami rawat inap di rumah sakit karena efek samping COVID-19. Ini ditanggung selama 10 hari per orang. Manfaatnya sebelum dan sesudah rumah sakit mengikuti ketentuan plan ya. Nanti bisa cek apakah dia gold, platinum, atau apa. Tidak ada masa tunggu, artinya begitu polisnya terbit, maka bisa klaim. Ini boleh sampaikan juga ke nasabah, ada fase seperti ini. Karena kan sekarang lagi tren orang pergi vaksin. Jadi ada orang takut vaksin nih, nanti kena penyakit, kena demam atau sakit yang sampai perlu opname. Nah, kita bisa manfaatkan fasilitas dari Sequis ini. Polis langsung terbit, langsung bisa pakai. Ini khusus rawat inap ya, jadi kalau tidak rawat inap nggak bisa klaim. Klaim akan ditolak jika terbukti bukan efek samping dari vaksinasi. Kalau sampai meninggal, juga ada manfaat polisnya. Ini hanya mengingatkan kembali ya, Sequis bisa klaim isolasi mandiri. Di cover sampai 14 hari sejak PCR-nya positif. Kemudian untuk rawat inap di cover sesuai limit dan setelah keluar rumah sakit maksimal di cover 30 hari. Ini ada 2 kemungkinan ya, nasabah opname atau isoman di rumah. Kalau isoman di rumah bisa klaim 14 hari mulai dari PCR, kwitansi obatnya, kwitansi dokternya, yang penting wajib dari rumah sakit ya. Atau telekonsultasi yang mempunyai kwitansi rumah sakit. Itu penting ya. Jadi setiap nasabah yang tanya, bisa nggak klaim dari selain rumah sakit? Nggak bisa ya. Langsung tekankan wajib ke rumah sakit. Kalau opname, maka klaim seperti biasa sesuai limit. Keluar dari rumah sakit bisa klaim 30 hari. Kadang ini bisa tercampur dengan penyakit lain yang 90 hari. Jadi kalau karena COVID, ingatkan nasabah ini klaim hanya 30 hari. Oke, itu sekilas info dari
kita akan mulai ke sesi pertama. Kita akan undang Vina untuk berbagi tentang tema menjadi pebisnis asuransi. Vina sudah on? Sudah, dokter. Oke, waktu dan Boleh tempat share saya ya? persilakan. Saya share screen. Teman-teman boleh tepuk tangan untuk Vina biar dia makin wow sharingnya ya. Beri tepuk tangan secara virtual ya teman-teman. Atau mau buka video tepuk tangan juga boleh. Dokter boleh ini multiple screen. Soalnya saya buka screen-nya dari laptop yang lain. Caranya gimana ya? Dari share screen itu sampingnya kan ada tanda panah, dokter. Oh multiple, oh ya oke. Sudah. Oke. Oke, thank Silakan. you buat Dokter Suwanto. Semangat pagi teman-teman semuanya. Semangat. Oke, senang sekali ya hari ini bisa sharing lagi dengan teman-teman. Hari ini ada 43 partisipan, semoga nanti makin rame ya. Karena hari ini benar kata Dokter Suwanto, kita hari ini nggak belajar produk, tapi kita mau belajar berbisnis. Nah, jadi kita hari ini mau belajar bagaimana sih menjadi seorang pebisnis di dunia asuransi. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, what's your dream job? Apakah teman-teman pernah ditanyain ya, kalau saya dulu waktu kecil, saya ditanya sama guru SD saya, kamu waktu besar mau jadi apa gitu kan? Nah, saya bilang kepada guru saya mau jadi guru. Nah, dan benar ya, akhirnya saya jadi guru. Tetapi saya merasa jiwa saya ini ada something nih. Saya jiwanya ini adalah punya jiwa pebisnis. Saya senang jualan, saya senang mendapatkan uang banyak gitu ya. Nah, jadi saya mulai berpikir bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Artinya saya harus menjadi seorang pebisnis. Maka saya saat itu mulai melakukan bisnis ini, bisnis itu, jualan ini, jualan itu. Bahkan dari saat saya sekolah saja saya sudah jualan, misalnya jualan pen, jualan nasi di sekolah, apa saja yang bisa dijual itu dijual ya. Sampai kalau misalnya ada Imlek, jualan kue Imlek juga. Kalau ada ini, jualan ini, ada itu, jual itu ya. Sampai orang bilang jadi agent sedunia. Nah, untungnya hari ini nggak jadi agent sedunia, hari ini jadi agent asuransi ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita ditanya apakah kita pernah jawab bahwasanya dream job kita adalah mau jadi seorang agen asuransi atau dream job kita mau pebisnis tapi bisnisnya bisnis di dunia asuransi. Saya yakin tidak ada yang menjawab seperti itu kecuali papa mamanya adalah agen asuransi dan dia sangat terinspirasi dengan papa mamanya. Tapi secara normal ya kita semua di sini 42 orang saya yakin tidak ada yang pernah yang membayangkan bahwasanya dia akan terjun di dunia asuransi. Jadi seperti yang saya tulis di kalimat yang kecil itu, nobody put insurance as their dream job, ya. But insurance make their dream come true. Artinya nggak pernah ada yang berpikir mau jadi agen asuransi, nggak pernah ada di impian kita. Tapi impian kita semua terwujud berkat kita gabung di bisnis asuransi. Nah, setuju ya teman-teman ya? Kalau yang setuju, tolong tulis di kolom chat setuju, setuju, setuju. Saya mau lihat siapa yang dreamnya sudah terkabul, dreamnya sudah terwujud berkat bisnis asuransi. Nah, jadi teman-teman kita lihat profesi agen asuransi ini terkadang kesannya itu agent ya, namanya agent. Jadi kesannya itu kayaknya nggak menarik banget ya. Padahal setelah kita kulitin, setelah saya terjun di sini selama 5 tahun, saya tidak melihat ini sebagai profesi sebagai seorang agent. Karena kalau agent itu seperti apa ya? Kayak misalnya kita jualan properti gitu ya, agent properti. Jadi dia cuma mengenalkan si A, si pembeli dengan si developer. Ya udah terjadi penjualan. Itulah namanya seorang agent. Tapi kita di sini bukan seperti itu. Kita bukan hanya kenalkan, saya kenalin kamu ya ke Sekwis. Ya udah deal gitu. Enggak. Tapi hari ini kita lebih dari sekadar seorang penjual. Kita itu pertama kita adalah seorang konsultan. Jadi saat kita pertama kali berbisnis di insurance, kita itu adalah seorang konsultan. Artinya kita memberikan penawaran terbaik sesuai dengan kebutuhan dari nasabah kita. Nah, jadi kalau kita lihat siapa aja sih sebenarnya bisa berbisnis asuransi. Orang-orang yang bisa berbisnis asuransi adalah orang-orang yang mampu melihat peluang. Jadi bisnis asuransi itu bisa saya bilang itu sama dengan bisnis lainnya. Teman-teman hari ini mau bisnis apa? Bisnis beli franchise kopi. Teman-teman mau beli franchise-nya pizza. Atau mau beli franchise-nya McD,
KFC, mau beli franchise apa lagi, terserah mau beli franchise toko roti dan sebagainya, itu bebas Anda. Nah, itulah namanya bisnis. Artinya, dalam menjalankan ini, kita harus punya mindset adalah seorang pebisnis, bukan mindset seorang hanya sekedar, oh saya hanya profesi saya sebagai agen asuransi gitu ya, tapi mindsetnya adalah mindset bisnis. Dan saya sudah melihat bahwasanya orang-orang yang dengan berbagai latar belakang juga bisa menjalankan bisnis ini. Nah, tentunya di 42 orang ini semuanya punya latar belakang yang berbeda. Saya tunjukkan ke teman-teman ini beberapa tim rekan saya ya. Ada dokter gigi Cindy yang seorang dokter gigi, dosen ibu rumah tangga, ada Julius yang seorang pebisnis muda, ada Anggi yang hanya seorang mahasiswa, ada Cisri Wayuni yang hanya ibu rumah tangga biasa, ada Tania yang hanya pegawai kantor ya, pegawai swasta, Cianti yang pegawai swasta. Mereka juga ternyata mampu bergabung di bisnis ini dan menjalankan bisnis ini. Nah, apa yang membuat mereka semuanya mau bergabung di bisnis ini? Tentunya mereka punya sebuah impian. Nah, hari ini saya mau sharing ke teman-teman. Teman-teman di sini sebagai seorang pebisnis asuransi harus tahu nih, apa sih yang teman-teman bisa dapatkan. Jangan sampai Anda sudah bergabung, Anda tidak tahu. Jadi hanya sekedar, ya udah saya pokoknya agen asuransi gitu. Bahkan ketemu orang aja nggak berani ya bilang, kamu, contoh saya ini kebetulan ada nampak Holland yang di sini ya kan. Holland, kamu sekarang ngapain aja? Oh, saya sekarang sih biasalah di rumah masak-masak, sambilan ada jadi agen asuransi. Kesannya itu seperti tidak yakin ya dengan profesinya ya. Agen asuransinya itu ditaruh di paling belakang ya. Sambilan lagi pula ya kan. Oh, saya sekarang kerja kantor. Sambilan lah ada waktu luang saya jalankan bisnis asuransi, saya jalankan asuransi. Nah, jadi teman-teman coba shift pola pikir Anda. Hari ini saya mau ajak teman-teman untuk berpikir Anda hari ini punya sebuah outlet ya. Anda punya sebuah outlet jualan hamburger di depan Indomaret. Nah, hanya satu toko kecil saja gitu. Nah, misalnya nih, teman Anda bertanya, kebetulan Anda buka toko itu hanya di malam hari. Kebetulan dari pagi sampai sore Anda itu kerja di kantor. Terus teman Anda datang nih ya kan, si Holland datang, tuk ya kan, dia tanya saya, Pin, kamu sekarang, udah lama nggak ketemu kamu, Pin, kamu sekarang ngapain aja? Kira-kira saya akan menjawab apa? Apakah saya akan menjawab, saya sekarang sibuk di kantor, tapi saya ada sambilan nih buka hamburger. Nah, pertanyaan saya, jika teman Anda tahu bahwasanya Anda itu adalah kerja kantoran, apakah ada benefitnya buat Anda? Kira-kira contoh ya, saya panggil Holland lah ya kan, Holland yang ada di sini terbuka. Holland, kira-kira kalau teman Anda tahu bahwasanya Anda kerja kantoran, kira-kira ada nggak benefitnya buat Anda? Misalnya kamu kerja kantoran, ada nggak ya benefitnya buat Anda? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada ya. Ya teman cuma tahu, dia kerja di perusahaan ini, gitu aja. Benar. Apalagi si Holland ini posisinya hanya sebagai seorang admin misalnya. Yang tidak ada di bagian penjualan, dia itu bukan marketing di kantornya gitu ya. Jadi ya temennya tahu, oh ya udah gitu. Itu tidak mempengaruhi income-nya si Holland. Holland income-nya tidak bisa naik gitu ya. Ya segitu-segitu aja. Namanya kerja kantoran. Nah, tetapi nih kalau misalnya saat temannya nanya, oh kamu sekarang sibuknya di mana nih? Oh iya, saya sekarang punya outlet, saya jual hamburger di depan Indomaret. Kamu kapan-kapan kalau misalnya ada lewat di Indomaret, kamu mampir ya beli hamburger saya. Yang paling terkenal nih yang hamburger spesial, ada pakai bolognese misalnya gitu. Nah, kira-kira untung nggak buat kita kalau kita sharingnya adalah bisnis kita? Tentu saja untung. Artinya teman kita tahu, oh rupanya si Vina ini ada bisnis jualan hamburger. Maka suatu hari teman kita itu kalau lapar dan dia lagi pengen cari hamburger, dia pasti akan mencari outletnya kita. Nah, jadi sama teman-teman, hari ini saya yakin 42 orang di sini pasti banyak ya, mungkin 80% di sini semuanya adalah part-timer. Artinya di sini bukan full time, tapi sambilan. Ya, sambilan apa? Sambilan kerja dan berbisnis di Sekwis.
Jadi bukan terbalik ya, bukan sambilan di sekuis dan kerja, bukan ya, tapi sambilan kerja dan berbisnis di sekuis. Jadi yang kerjanya yang sambilan teman-teman, bisnisnya ya sekuis gitu. Nah, jadi kita harus yakin, punya keyakinan saat teman kita bertanya, apa sebenarnya sekarang kesibukan kita, harus bilang bahwasanya kita sekarang sangat lagi sibuk berbisnis di sekuis. Nah, teman-teman harus tahu apa saja yang Anda bisa dapatkan di sekuis ini. Yang pertama, Anda bisa mendapatkan yang namanya active income. Jadi active income ini saya bagi menjadi 5, itu ada komisi dasar, ada bonus quarterly, ada hadiah kontes, ada hadiah trip jalan-jalan, dan juga penghargaan. Nah, saya ambil gambaran singkat tadi, Dr. Suwanto bilang, bulan ini ada kontes nih, kalau kita jualan kesehatan, kita bisa dapat tambahan uang cash. Nah, tambahan uang cash itulah yang nomor 3, hadiah kontes bulanan. Nah, kita coba kulik dulu untuk yang komisi dasarnya. Nah, hari ini teman-teman kalau jualan 1 buah polis kesehatan yang unit link, teman-teman itu bisa dapat komisi sampai 5 tahun. Tahun pertama Anda dapat 30%, tahun kedua 20%, tahun ketiga 15%, tahun keempat 5%, tahun kelima 5%. Kalau kita totalin semua ada 75%. Nah, bayangkan Anda closing 1 polis dengan target premi 10 juta. Anda dapat komisinya 75%. Artinya Anda dapat berapa? 7,5 juta. Saya sudah bantu Anda hitungkan. Ya, Anda bisa lihat di slide. 75% dari 10 juta adalah 7,5 juta. Oke, ini belum termasuk lagi bonus 3 bulanan yang besarnya sampai 35%. Jadi Anda bisa dapat lagi 1.050.000. Artinya kalau ditotalin closing 1 polis yang preminya 10 juta, Anda bisa dapat komisi sampai 8.550.000. Nah, ini Anda harus hafal luar kepala. Ini seperti tadi kalau saya jualan burger, saya tahu dengan jual 1 burger saya bisa dapat keuntungan berapa. Nah, karena saya tahu saya jual 1 burger saya dapat keuntungan berapa, saya akan berhitung 1 hari saya targetnya harus jual berapa burger. Supaya apa? Supaya menutupi cost-nya. Kebetulan kalau jualan burger ada modal. Kebetulan kalau jualan burger harus bayar karyawan. Kebetulan kalau jualan burger harus bayar uang sewa di depan Indomaret. Nah, beruntungnya kita di sekuis kita tidak ada biaya sewa, kita tidak ada yang namanya biaya gaji karyawan ya. Kita juga tidak ada yang namanya bahan baku ya, nggak pernah ya katanya oh mau jualan sekuis ya, mau jualan kesehatan ya, oh kamu harus stok dulu buku polis berapa banyak di dalam ini kamu ya, tidak ada teman-teman. Nah, jadi bisa dibilang bisnis kita adalah bisnis yang super cuan. Kenapa? Tidak ada modalnya. Oke, nah tidak ada resikonya bahkan ya. Oke, nah setelah itu kita lihat lagi. Teman-teman, hari ini kalau misalnya ya kita tadi jualan burger di depan sekolah ya atau di depan Indomaret. Nah, Anda maunya toko burger Anda, styling burger Anda cuma 1 atau maunya lebih dari 1? Coba ditulis di kolom chat. Anda senangnya cuma 1 aja, udahlah nggak apa-apa 1 aja. Saya pagi juga sampai sore udah kerja. Capek ya, jaga 1 aja udah cukup deh. Atau Anda berpikir untuk, oh saya mau tambah lagi nih outlet saya nggak mau di Indomaret aja, saya mau di 1 lagi, saya mau buka di Tembung, saya mau buka di Cemara Asri, saya mau bukanya di Esparman ya. Saya mau tambah lagi, ekspansi ya ke Dumai, ke Pekanbaru. Nah, kira-kira teman-teman mau lebih dari 1 atau cuma 1 doang? Ya, saya baca di kolom chat semua rata-rata bilangnya adalah mau lebih dari 1. Nah, kalau Anda bilang mau lebih dari 1 adalah artinya Anda sebenarnya sudah punya mindset seorang pebisnis. Ya, karena apa? Karena orang yang tidak punya mindset pebisnis, dia akan berpikir ya udah cukup sudahlah gitu ya. Yang penting saya udah nyaman, dapat gaji tiap bulan sudah oke, punya 1 outlet burger, jualannya secukupnya juga udah nggak apa-apa, udah happy lah gitu ya. Nah, tapi kalau Anda ini mau lebih dari 1, itu Anda adalah punya jiwa pebisnis. Karena pebisnis tidak puas dengan hanya
stagnan di satu tempat, tetapi mereka terus berinovasi, terus berpikir bagaimana cara mengembangkan bisnisnya lebih besar. Nah, jadi hari ini saya juga di sini bersama dengan rekan-rekan saya juga berpikir untuk ekspansi bisnis saya. Saya nggak mau cuma punya satu outlet. Kenapa? Kalau cuma punya satu outlet, aduh resikonya besar. Kenapa resiko besar? Kalau saya jualan di depan satu Indomaret saja, tiba-tiba hari ini PPKM, ya jalanan ditutup. Aduh Mak Jang, mau lewat sana pun tak bisa. Yang mau belanja di tempat saya pun, mau beli burger saya di jalan situ pun nggak bisa. Gojek mau lewat pun tak bisa ya, sampai Gojeknya cancel orderannya. Nah, jadi saya nggak mau punya satu aja outlet ya. Sama, saya hari ini juga jadi agent ya, jadi pebisnis asuransi. Saya nggak mau kerja sendirian. Kalau saya hari ini kerja sendirian, tiba-tiba saya sakit, tiba-tiba saya mau perlu ke luar kota, ke luar negeri, atau tiba-tiba saya ada event, saya nggak bisa jualan, maka otomatis saya tidak ada pemasukan, teman-teman. Nah, jadi saya juga berpikir untuk membuka outlet-outlet baru. Dengan cara apa? Merekrut, teman-teman. Hari ini saya mau ajak Anda untuk coba berhitung. Ya, Anda berhitung. Mungkin leader Anda sering bilang ke Anda, rekrutlah, ajak teman kalian lah, ya kan? Tapi kalian nggak pernah merasa, ngapain ajak teman saya gitu ya. Nah, Anda terus berpikir ya kan, ya udah ajak kan sekedar gini-gini aja ya kan. Nah, hari ini saya ceritakan ke Anda, apa untungnya mengajak rekan bisnis. Hari ini kalau Anda mengajak seorang rekan bisnis, maka Anda akan mendapatkan yang namanya bonus NARB, New Agent Recruiting Bonus. Dan itu besarnya berapa? 20%, teman-teman. 20%. Nah, 20% itu seberapa banyak sih, Vin? Ya. Nah, 20% itu adalah, kalau tadi Anda closing satu polis, ini ya tadi ya, Anda closing satu polis yang misalnya kesehatan ya, premi 10 juta, Anda dapat income adalah 8.550.000. Nah, Anda rekrut teman Anda. Kemudian teman Anda juga menjual hal yang sama. Maka teman Anda akan mendapat 8.550.000. Oke? Nah, bagaimana dengan Anda? Nah, bonus NRB Anda adalah 20% dari komisi dasar tahun pertamanya. Kita lihat ya. Komisi dasar tahun pertamanya, nah si agent itu adalah 30%. Jadi kalau 10 juta dikali 30% itu adalah 3 juta. Jadi Anda dapatkan 20% dari 3 juta. Itu besarnya apa? 600.000. Bayangkan ya, bayangkan. Anda punya 5 orang. Anda punya 5 outlet. Yang satu outlet bisa dapat income 600.000. Berarti kalau Anda punya 5 outlet, sudah 3 juta. Kalau Anda punya 10 outlet, sudah 6 juta. Kalau Anda punya 100 outlet, Anda hitung sendiri. Ya, itu nolnya tinggal ditambah satu lagi. Jadi 60 juta. Dan itu adalah passive income. Ya, teman-teman ya, passive income. Yang dimana kalau hari ini saya punya outlet jualan burger, ya, saya punya outlet 10 outlet di Kota Medan, setiap outlet saya menghasilkan satu polis aja, closing satu aja, saya dapatnya 600.000. Oke, jadi kerja saya adalah apa? Keliling aja, lihatin outlet saya. Oh, outlet saya buka. Oke, outlet saya ini buka. Outlet saya ini buka. Maka kalau mereka tetap buka, mereka tetap berjualan, saya akan terus mendapatkan 20%, 20%, 20%. Oke, nah bayangkan ya, jika lebih, bagaimana kalau lebih? Ternyata Anda punya outlet satu ini, wah luar biasa. Dia bukan jualan cuma 10 juta, dia jualannya 100 juta. Kalau saya punya agent yang seperti tadi ya, ke William barusan posting tadi, agentnya itu closing 100 juta teman-teman. 100 juta, boleh dihitung nanti ya, 100 juta, kita anggap saja ini polis kesehatan, 100 juta dikali 30%. Dapatnya si agent itu tahun pertama dapat komisi dasar 30 juta. Bagaimana dengan perekrutnya? Wow, 20% dari 30 juta itu sudah berapa? Nah, dan di sini kita juga tidak hanya di level itu saja, teman-teman. Seperti tadi saya bilang, kan kita nggak mungkin ya cuma mau buka outlet burger itu di Kota Medan saja. Kita pasti pengen expand ya, kita pengen punya yang lebih, dan lebih. Nah, saat kita ekspansi, kita punya outlet yang lebih dari 5,
Oke, maka kita bisa naik posisi menjadi seorang associate business partner, di mana passive income kita dari 20% berubah jadi 45%. Dan jika Anda berhasil mencapai posisi business partner, maka menjadi 90%. Jadi bayangkan kalau agent Anda punya komisi 10 juta, Anda dapatnya adalah 9 juta. Jadi kalau punya 10 agent seperti itu, 90 juta sudah di tangan setiap bulannya. Nah, jadi semua ini tergantung dengan Anda. Apakah Anda mau menjadi seorang pebisnis asuransi, ataupun Anda hanya mau menjadi seorang agent asuransi biasa. Jadi saya rangkumkan buat teman-teman, apa sih sebenarnya benefit menjadi seorang pebisnis asuransi. Yang pertama, Anda mendapatkan active income. Mulai dari 2 tahun sampai seumur hidup, tergantung produknya apa. Jual sekali, dapat berkali-kali. Yang kedua, Anda bisa dapat yang namanya passive income. Keran penghasilan Anda terus mengalir dari 20% sampai dengan 90%. Yang ketiga adalah Anda mendapatkan extra privilege. Ini yang bisa Anda dapatkan saat Anda menjadi seorang pebisnis asuransi yang berprestasi. Jadi Anda bukan hanya dapat uang saja, tapi Anda bisa dapat privilege. Sebagai apa? Anda dapat jalan-jalan gratis, bahkan uang travel allowance ya, dapat jajan lagi, uang jajan lagi ya. Kemudian Anda medical check up-nya free. Sampai ada banyak leader-leader kita itu lahiran aja gratis. Dr. Suwanto anaknya 2 lahiran gratis, Cirakna lahiran gratis ya. Mau ganti kacamata saja saya gratis setiap tahun ya teman-teman ya. Kemudian bisa dapat apa? Uang belajar. Mau ikut training ini, training itu gratis dibiayai Sequis. Bahkan kita bisa dapat apa lagi? Car ownership program, punya mobil dibayarin Sequis, dan bahkan punya rumah juga dibayarin Sequis. Nah, dan lain-lain, karena terlalu banyak saya tidak bisa tulis semuanya di sini. Jadi, bisnis mana lagi teman-teman yang tidak ada modal, oke, resiko tidak ada, dan Anda bisa mendapatkan semua yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi teman-teman, good luck and enjoy your journey dalam bisnis asuransi Sequis. Thank you. Saya kembalikan kepada Dr. Suwanto. Dok, Luar biasa. Untuk Vina atas sharingnya. Yuk kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Vina ya. Nah, tadi kita sudah tahu bisa dapat komisi passive income, active income. Nah, kita sekarang mau mengundang nih artisnya yang sudah membuktikan Mengalami pertumbuhan bisnis. Kepada Bro Edwin Salim, sudah ready? Siap, Dok. Ya. Suara Nanti saya jelas ya? jelas. Jadi Bro Edwin ini akan berbagi pengalaman dia membangun bisnis asuransinya dan apa yang beliau alami saat proses merekrut. Kisah-kisahnya gimana kita saksikan sekarang juga. Silakan Bro Edwin. Oke, thank you ya, Dr. Suwanto. Udah kasih saya kesempatan ya. Dan selamat pagi ya, teman-teman ya. Oke, terus thank you juga ya kepada siapa? Vina telah membeberkan dari active income sampai passive income panjang kali lebar, itu luar biasa ya. Thank you Sis Vina. Sangat menginspirasi ya. Jadi saya mau menceritakan kisah saya ya. Jadi biasa kan saya menceritakan bagaimana saya memulai bisnis ya di asuransi ini, tapi sekarang saya ubah bagaimana cara saya merekrut ya teman-teman ya. Oke, jadi awal saya bergabung itu 2009 di asuransi ya. Waktu itu ya seperti agen-agen biasa. Mohon maaf ya, saya tidak ada slide. Jadi untuk teman-teman jangan fokus ke layar, tapi fokus ke apa yang saya akan beritahukan ya. Jadi 2009 saya join jadi agen asuransi. Ya, oke, sama lah ya seperti agen-agen baru, semuanya belajar produk ini segala macam. Lalu tiba-tiba di 2012 saya diajarkan oleh leader saya ya. Leader saya bahwasanya kamu kalau merekrut ya, tadi dijelaskan Vina ini kan dapat 20%. Dulu itu kita cuma mendapatkan hanya 5%.
Ya, bayangkan ya teman-teman ya. 5% ke 20% itu ada kenaikan sekitar 4 kali lipat. Ya. Dengan hanya kita dapat 5% aja kita udah jor-joran untuk merekrut ya, merekrut dan membangun bisnis. Ya, jadi awal itu 2012 saya bertemu sama mantan pacar saya ya, mantan pacar saya sekarang sudah jadi istri saya. Jadi merekrut itu hampir sama dengan siklus penjualan teman-teman ya. Ya, untuk agent-agent baru atau agent-agent yang pernah ikut conversion, apa itu siklus penjualan ya? Kita ada 7 langkah siklus penjualan teman-teman ya. Ya, yang pertama itu prospecting ya. Prospecting itu pengumpulan bank nama. Tapi ya kita pengumpulan dan bank nama ini untuk dijadikan sebagai agent teman-teman. Ya, setelah kita prospecting, kita melakukan namanya adalah approaching, pendekatan. Ya, pendekatan sebagai agent ya. Terus kita fact finding sama. Jadi kita harus tahu dulu, kita waktu merekrut agen ini, kita harus tahu dulu dia fokusnya kemana. Dia fokusnya ke duit, dia fokusnya ke jalan-jalan, dia fokusnya ke pengembangan diri, ya. Terus dia fokusnya untuk mendapatkan apa tadi yang dijelaskan oleh Vina, extra privilege ya. Jadi kita harus menemukan hot button agen tersebut apa. Jadi oke, saya ceritakan mantan pacar saya kemarin waktu 2012 saya merekrut dia. Waktu itu dia nggak fokus ke ini, nggak fokus ke duit. Ya, secara dia dulu dia sebagai pengusaha ya teman-teman ya. Dia dulu pengusaha, terus ada bankir juga ya, ada banker juga. Jadi dia fokusnya ke apa? Dia fokusnya ke produk, teman-teman. Ya, dia fokusnya ke produk. Oke, jadi saya nggak menjelaskan tentang kompensasi ini segala macam. Karena hot button dia adalah produk. Bagaimana produk ini bisa dijual ke masyarakat, bisa dipasarkan oleh dia. Ya udah, saya jelaskan lah ya, produk Sequis ini segala macam. Lalu dia tertarik. Wah, saya baru pertama kali dengar rupanya ada asuransi yang sesuai tagihan. Ya, waktu itu ya, zaman waktu itu ya, 2012. Saya baru pertama kali ada asuransi yang sesuai tagihan. Yang saya tahu itu semua ada limit-limitnya. Ya, dokter datang ada limit, obat-obatan datang ada limit, operasi dibagi limit ya, kecil, sedang, menengah, besar. Jadi ini Sequis ini sesuai tagihan, apa benar katanya ya? Apa benar? Jadi kita lalu saya tunjukkan lagi company profile ya, penting juga. Kita harus tunjukkan kepada masyarakat bahwasanya company profile itu penting. Jadi kenapa? Karena saya menemukan di luar itu masih banyak orang-orang tidak mengenal Sequis itu apa. Jadi ya tugas kita ya mengenalkan Sequis ini kepada teman-teman kita. Ya. Terus lalu dari situ ya terus ada lagi saya merekrut memang yang betul-betul menginginkan duit ya kita langsung buka kompensasi ya seperti yang dijelaskan oleh Vina kita ya. Oke, lalu berlanjut. Terus ada kisah lagi ya, kisah lagi ini saya merekrut satu pohon ya. Satu pohon ya mereka dari bankir, ada yang dari asuransi lain. Nah, itu ada kejadian lucu juga. Ya, ada kejadian lucu. Saya merekrut satu pohon semua pindah ya. Ada kejadian lucu. Karena kenapa? Karena mereka sudah mengetahui produk dari kompetitor kita. Tapi mereka menyembunyikan itu dari saya gitu. Nah, tugas kita adalah kita harus menemukan sebenarnya calon lawan kita itu maunya apa. Ya. Itu nanti bisa dipelajari di materi yang dibawakan oleh pusat itu namanya NLP ya. Ya, neurolingual itu ya, NLP. Neurolingual ya. Saya nggak tahu ya singkatannya apa, cuma saya mempelajari apa isi NLP itu gitu. Jadi mereka sudah tahu produk kompetitor. Jadi saya waktu ngomong sama mereka, waktu ngomong kompensasi, waktu ngomong sampai financing, kok nggak masuk gitu. Ibaratnya nggak masuk tatapan mata mereka itu seperti bukan tertuju di sana. Ya, itu bisa kita pelajari dari mana? Bisa kita pelajari dari kita banyak-banyak ketemu dengan orang ya.
ketemu dengan orang, ngobrol sama orang. Jadi kita harus tahu itu mimik wajah mereka itu sebenarnya tertariknya di mana. Oh, rupanya saya lihat, wah, kalau ngomong kompensasi, ngomong duit, mereka kayaknya acu tak acu. Tapi sekali saya ngomong produk, mereka ibaratnya menggeserkan ini bangku mereka ya, menggeserkan bangku mereka, badan condong ke depan. Ya, berarti saya tak tahu orang ini tertariknya di produk. Baru saya jelaskan produk, saya hajar semua di produk. Lalu ada lagi temannya, dia nggak mau tahu dengan produk. Produk itu saya katakan sama semua, ya. Jadi yang mau saya tahu itu kompensasi. Ya udah, saya hajar di kompensasi. Jadi kalian jangan ngomong produk lagi. Produk bagi dia itu udah masalah kedua, ya. Jadi intinya adalah kita harus menemukan hot button-nya si calon agent itu maunya apa. Ya, misalnya dia mau jalan-jalan ke luar negeri, ya udah nggak usah ngomong kompensasi, nggak usah ngomong tentang produk, ya udah kita tekankan aja di checklist kita ada jalan-jalan, berarti kita ada Q Summit ya, Q Summit, jalan-jalan short trip, long trip, berarti 1 tahun itu kalau untuk level BP itu 1 tahun bisa 4 kali jalan-jalan ke luar negeri, ya udah kita tekankan aja ke privilege jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ya, untuk meeting nanti kita bisa meeting di luar negeri ya. Untuk level BP kita meeting 1 tahun 2 kali ya. Awal tahun di dalam kota, pertengahan tahun itu di luar negeri. Ya, ini karena teman kita COVID, makanya kita nggak bisa kemana-mana, semuanya lewat Zoom ya. Jadi kita harus tekankan. Terus kita tekankan lagi, rupanya di asuransi ini kita satu-satunya asuransi yang mempunyai COP, teman-teman. Ya, karena saya banyak ngomong tentang COP, mereka semua ini ibaratnya, kok bisa ada COP? Berarti kita kerja dong sama Sequis. Nah, itulah yang membuat kita company ini berbeda sama company yang lain. Ya, jadi intinya adalah saya tadi baru ceritakan sama calon agent saya ya. Intinya kalau kamu mau jadi agent, ya, kalau mau merekrut orang itu pertama yang kamu harus lakukan itu adalah belajar, ya, bukan untuk closing, bukan untuk rekrut. Pertama yang kamu join itu kamu intinya ada meluangkan waktu Anda untuk belajar, ya. Jadi tugas pertama itu bukan closing, teman-teman. Ya, tugas pertama adalah belajar, karena belajar itu tidak ada matinya, teman-teman. Ya, itu sharing testimoni saya, ya, testimoni singkat saya. Saya harap ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang hadir di sini ya. Ada 49 orang. Saya harap ini bisa bermanfaat kepada teman-teman semua ya. Oke, saya balikkan ke Dr. Suwanto. Thank you kepada Bapak Edwin. Boleh beri tepuk tangan ya, biar bentuk apresiasi kepada Edwin yang sudah membagikan pengalamannya. Oke, kita lanjut ke sesi ketiga. Kita akan undang nih pembicara dari Pekanbaru. Namanya Cici Cantik Rohani. Cici sudah ready? Oke. Silakan berbagi kepada kami tentang tips seleksi agent. Silakan, Ci. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Semangat. Semangat. Terima kasih kepada semuanya. Perkenalkan, saya Rohani. Izinkan saya untuk sharing sedikit tips untuk seleksi wawancara dalam membuka bisnis franchise kita di Sequis ya. Jadi tadi kita udah dapat banyak ilmu dari Vina dan juga dari Pak Edwin. Ya, untuk membesarkan bisnis kita tentunya adalah kita membuka franchise. Nah, franchise di Sequis itu luar biasanya, biasa kalau kita beli franchise seperti McD, KFC itu kita butuh modal yang sangat besar. Namun franchise di Sequis, namanya franchise kan produknya sama ya, cara pengolahannya sama. Nah, kalau franchise di Sequis itu tanpa modal ya. Nah, hari ini kita jika ingin membesarkan bisnis kita, maka kita tentunya harus membentuk tim yang kuat, yaitu dengan cara membuka toko-toko kita, outlet-outlet kita semakin banyak. Nah,
untuk mendapatkan tim yang kuat, tentunya kita harus melalui tahapan seleksi wawancara. Jadi kalau biasa yang berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, seleksi wawancaranya, kita ada beberapa trik dan tips ya, yang mungkin nanti bisa ditambahkan jika ada teman-teman punya pengalaman bisa sharing juga ke kita. Jadi yang pertama, kalau yang kita dapat dari referensi, mungkin itu nanti kita seleksinya sambil berjalan. Tapi kalau yang memang kita sudah kenal, nah kita bisa melakukan beberapa seleksi seperti ini. Jadi yang pertama adalah punya karakter yang baik. Jadi mitra bisnis kita kalau bisa kita seleksi memiliki karakter yang baik. Jadi kejujuran, responsif, kemudian tanggung jawab, ya, kemudian juga dapat diberikan ilmu ya, teachable. Jadi ibaratnya seperti gelas kosong. Kemudian ibaratnya kita saat seleksi itu kita fungsinya seperti HRD di sebuah perusahaan gitu. Dan kemudian yang kedua adalah dalam merekrut kita seleksinya adalah kita melihat apakah orang ini money motivation. Jadi benar-benar dia suka uang ya. Jadi uangnya memang bukan untuk diri sendiri, tapi dia punya impian dengan uang yang banyak untuk keluarganya gitu loh, untuk keluarga tercinta. Jadi dia suka uang ya. Kemudian juga goal oriented. Yang ketiga adalah goal oriented. Jadi dia punya impian yang jelas, punya impian yang ingin dicapai, punya ambisi untuk mengejar impiannya. Nah, untuk kita seleksi biasa yang akan kita rekrutkan dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, caranya adalah mungkin kita bisa melihat track record-nya sebelumnya. Jadi misalnya background-nya adalah seorang karyawan. Kita bisa wawancara melihat track record-nya apakah orang ini sudah kerja sampai 50 tahun di satu company yang sama, ternyata posisinya tetap di situ-situ saja, mungkin di posisinya sebagai security terus ya. Tapi atau ada yang dia kerja beberapa tahun promosi terus. Nah, yang mengejar promosi berarti ini orangnya sangat antusias dalam bekerja. Jadi dia punya ambisi dan punya goal yang ingin dicapai. Kemudian juga bisa kita seleksi seperti yang terdapat dalam form seleksi wawancara keagenan Stekus itu sudah sangat lengkap dan sangat bagus. Kita bisa juga wawancara mungkin dari sisi pendidikannya. Ya, ketika menuntut ilmu, dia punya prestasi yang bagus, punya ranking di sekolah, kemudian juga aktif di organisasi sekolah atau di kampus. Nah, ini juga berarti satu, dia punya kelebihan untuk kehidupan sosialnya juga sangat bagus ya. Kemudian juga high level of energy. Jadi ini dia punya semangat kerja yang tinggi. Jadi kita mungkin bisa wawancara, kalau orangnya kita wawancara, gimana kabarnya? Ya beginilah, ya begitu, seperti air mengalir lah hidupnya kan. Nah yang ini biasa saya seleksi, ini kayaknya agak sulit. Karena kalau kita wawancara, impiannya apa? Saya tidak punya impian. Nah itu agak sulit juga. Jadi biasa sih yang ini saya skip dulu gitu loh, seperti itu. Kemudian yang kelima tentunya dia harus punya pangsa pasar. Nah punya pangsa pasar kita bisa wawancara tentang kehidupan keluarga, hubungan sosial kemasyarakatannya, apakah dia punya pangsa pasar alami yang bagus ya, captive marketnya, kemudian apakah dia juga punya komunitas-komunitas aktif di organisasi-organisasi seperti itu. Jadi kalau yang memang cuma di rumah saja, tidak ada pergaulan sama sekali, juga tidak bergaul sama orang, nah ini mungkin juga agak sulit ya untuk menjalankan bisnisnya gitu loh. Demikian beberapa tips untuk merekrut, semoga bermanfaat dan jika ada yang kurang nanti bisa ditambahkan sama sahabat saudara Mercy yang lain. Terima kasih Dr. Suwanto, kita kembalikan ke Dr. Suwanto. Oke, thank you Cirohani. Kita beri tepuk tangan ya. Yes. Kalau kita bisa menghargai orang, maka kita akan dihargai orang. Itu prinsipnya ya teman-teman. Jadi mari kita hargai pembicara kita malam ini. Nah, ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Silakan di kolom chat. Mumpung masih ada waktu 8 menit. Kalau mau open mic juga silakan.
Jarang-jarang ya kita langsung bahas tentang membangun bisnis dengan 3 pembicara sekaligus. Oke, saya kasih kesempatan. Sambil menunggu, saya mau tanya nih sama Vina. Vina, boleh open mic ya? Ya. Nanti, jadi sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya kasih pertanyaan pertama dulu. Kira-kira Vina dalam 5 tahun ini apa sih yang sudah diperoleh? Mungkin bisa sharing ke teman-teman di sini yang paling berkesan. Yang paling berkesan ya, Dok, ya. Nah, kalau dari saya ya yang paling berkesan sebenarnya ya yang berkesan bagi saya karena hidup saya bisa dibilang berubah 180 derajat saat saya mulai membangun bisnis saya di asuransi. Saya dulunya banyak bisnis yang saya lakukan, tetapi ya dapat uang sih, bukan nggak dapat uang, tapi tidak sebesar perubahan seperti saat ini. Nah, jadi tentunya pertama ya yang saya rasakan itu adalah kalau dari sisi finansial itu adalah saya bisa punya mobil sendiri. Itu satu yang sangat berkesan bagi saya karena kalau dulu itu dari sekolah ya, dari SMA itu kerja ngajar les, naik motor kehujanan gitu sampai nangis di saat naik motor tuh bisa nangis gitu. Aduh kok sedih kali ya sampai kehujanan gitu hanya untuk dapat uang gitu. Dan di saat punya mobil itu di kondisi hujan juga, wah sangat bersyukur hari ini sudah duduk di dalam mobil ya nggak kehujanan. Nah dan juga kalau dari sisi enjoy-nya ya, enjoy life-nya gitu. Kalau dulu itu kerja dari pagi bangun jam 7 udah harus sampai di sekolah dan sampai di rumah itu jam 10 malam karena habis ngajar di sekolah lanjut lagi ngajar les ya, demen uang ya kalau tadi kata Ci Rohani gitu, kita orangnya tipe demen uang. Jadi kerja gila-gilaan untuk dapat uang. Nah, tapi kalau di bisnis asuransi, saat awal kita mulai, benar kita itu harus kerja keras ya, karena kita belum dikenal banyak orang. Tapi setelah saat ini sudah jalan ini udah lewat tahun ke-5, udah memasuki tahun ke-6, kita merasakan lebih dipermudah. Apalagi tadi ya, kita udah punya outlet. Jadi outletnya bukan satu aja, outletnya udah banyak. Jadi kita cuma tinggal survei aja keliling ke semua outlet, pastikan semua outletnya jalan. Ya udah, gitu. Kalau udah pastikan semua outlet jalan, pastikan outlet kita juga jalan, selesai. Kita bisa rest. Gitu. Jadi sangat berbeda sekali kehidupan sekarang dibanding dengan dulunya. Kerjanya juga udah beda banget. Dan income-nya juga pasti dengan kerja sekarang, income-nya bisa lebih bagus ya daripada kerjaan dulu yang full time gitu ya, full seharian seperti itu. Nah, dan juga perubahan karakter. Saya dulunya orang yang sangat tidak peduli dengan orang lain sebenarnya. Ya kalau teman-teman lihat saya, wah Vina kayaknya friendly banget ya gitu ya. Kalau dulu itu saya nggak seperti ini teman-teman. Ya kalau dulu itu saya nggak ganggu kamu jangan ganggu saya. Saya tipe yang seperti itu dulunya. Orang bilang kolau ya kalau orang Chinese ya. Nah, karena apa? Kita udah capek gitu. Kerja aja seharian di sekolah udah capek. Jadi kita males untuk bersosialisasi dengan orang. Nah, tapi hari ini berkat di bisnis ini akhirnya saya punya banyak teman. Nah, akhirnya saya bisa lebih care dengan orang, belajar untuk menghargai orang, belajar melihat sudut pandang orang. Nah, itu semua saya pelajari di sini. Gitu, Dr. Suwanto. Waduh, banyak kali yang didapat ya, luar biasa. Nah, masih ada waktu 4 menit. Saya mau coba tes nih ke Bapak Edwin. Sama pertanyaannya. Apa sih hal paling berkesan yang Bapak Edwin dapatkan di sirkus ini? Siap-siap Ci Rohani ya. Oke. Kalau yang paling berkesan ialah ya saya sudah banyak membantu nasabah klaim ya, membantu nasabah klaim di mana orang itu pada saat itu kesusahan uang, terus dia mau mengeluarkan duit lagi untuk biaya rumah sakit, itu berkesan satu. Terus yang kedua adalah saya membantu banyak agent saya untuk memenuhi impian mereka. Ya, itu dua itu sudah sangat berkesan buat saya. Ya, selain dari materi ya, bawa orang tua jalan-jalan. Biasanya dulu kita kecil kan orang tua yang bawa anak-anak jalan-jalan. Tapi yang luar biasanya di bisnis ini anak-anak yang membawa orang tua jalan-jalan ya.
Itu luar biasa. Ya, bahkan bukan orang tua saya aja yang saya bawa jalan-jalan, tapi mertua saya juga saya bawa jalan-jalan ke luar negeri ya. Yang paling berkesan itu luar negeri, yang paling berkesan itu adalah negara Amerika Serikat ya, di mana dulu waktu saya ajukan visa itu saya ditakut-takuti ya, ditakut-takuti oleh orang-orang ya, bahwasanya untuk ajukan visa Amerika itu sangat susah loh. Bahkan orang yang berduit saja itu tidak bisa mengajukan visa, bahkan ditolak. Yuh. Lalu saya berpikir, wah, kalau orang kaya aja ditolak, apalagi kita ya, yang orang biasa-biasa saja, kan gitu ya. Oh, rupanya ya semua dimudahkan karena kenapa? Karena kita ada garansi dari company ya, garansi dari bos sekuis, makanya kita bisa ke sana. Ya, tentunya tetap harus melampirkan mutasi bank kita ya, otomatis mutasi bank kita pasti gendut-gendut ya. Ya pasti diterima lah ya itu ya. Itu Vina sama Swanto udah ketawa-ketawa ya, udah gendut ini. Nah, gitu Tinggal ya. ditangkap aja Jadi, Edwin ya, rekening gendut. Gimana? Tinggal ditangkap aja rekening gendut ini. Nah, luar biasanya udah rekening gendut, kita juga taat pajak, dokter. Nah, pajak yang kita bayar, saya hitung-hitung pajak saya itu bahkan lebih besar dari pajak yang dikeluarkan oleh pengusaha-pengusaha besar. Nah, itu luar biasanya. Saya hitung-hitung pajak saya, pajak saya ini kok banyak kali ya gitu ya. Udah bisa hampir beli satu mobilio. Kira-kira begitu ya. Wah, saya menyumbang kepada negara lumayan besar ya. Apalagi kalau kita tidak potong pajak ya lebih lagi ya gitu ya. Nah, jadi di sini kita selain mendapatkan duit, mendapatkan income, tapi kita juga ini ya taat kepada pemerintah Indonesia karena kita memang hidup di negara Indonesia. Ya, itu ya, selain dari materi, selain dari itu segala macam, ya itu yang paling berkesan lah kepada saya ya. Thank you, dokter. Thank you ya. Betul ya kata Edwin ya. Saya pernah satu bus, bahkan satu kamar dengan bapaknya Edwin di luar negeri, saya lupa di mana. Dan saya heran. Di Jepang. Oh, di Jepang ya. Bapak Edwin pergi sama satu wanita. Saya heran, kok nggak satu kamar mereka. Rupanya itu mertua Edwin. Ya karena waktu itu mama saya sudah ada jadwal sama kawannya nih ke suatu tempat lah gitu. Saya tanya jadi Aceh, ya ini siapa? Dia ketawa-ketawa aja. Saya makin bingung. Oh, rupanya terakhir tahu itu mertuanya. luar biasanya saya nggak pergi, tapi orang tua saya sama mertua saya yang pergi ya. Ya mantap lah itu ya. Saya masih ingat dulu Bapak Edwin itu larinya cepat kali kalau jalan-jalan. Oke, Ci Rohani silakan. Baik, thank you dokter. Luar biasa ya Pak Edwin, warga negara yang taat setor pajak. Saya yakin juga untuk teman-teman yang lain juga ya, yang rekeningnya gendut-gendut sama. Thank you. Jadi sharing yang paling berkesan ya dok ya, selama bisnis di Sekuis ya. Kalau saya bisa membantu banyak orang. Memang yang pertama dulu awal gabung, memang orientasinya adalah ke kompensasi yang diterima. Tapi setelah saya menjalankan, berarti itu tahun kedua ya. Tahun kedua saya menjadi agent, saya mengurus klaim pertama dan cukup dahsyat klaimnya. Karena itu juga agent yang baru saya rekrut ya, hitungan 10 besar agentnya itu. Klaim papanya, jadi polisnya baru berumur 13 bulan. Jadi polisnya itu preminya 24 juta setahun, fokusnya kesehatan, asuransi jiwanya 200 juta, asuransi kecelakaan 250 ya kalau nggak salah ya. Klaim 600. Jadi baru bayar setahun, tahun kedua papanya minta berhenti. Papanya itu pun umurnya waktu itu 57. Dulu kalau 55 tahun ke atas wajib medical check up. Jadi itu satu siklus saya temenin semua. Jadi medical check up juga dia sempat marah-marah, keberatan, saya sehat semua kok, darah tinggi nggak ada, kolesterol nggak ada, trigliserid nggak ada, diabetes juga nggak ada, ngapain saya medical check up katanya. Tapi ini karena syarat dan check up-nya gratis, akhirnya saya bujuk-bujuk, di Aceh-nya pun oke. Check up saya anterin, temenin.
Terus tahun kedua katanya dia sehat walafiat, memang hasilnya bagus luar biasa, semuanya sehat. Masuk tahun kedua anaknya mau tutup polis, katanya papanya pengen tutup polis. Soalnya katanya sekarang bisnis sepi, terus dia juga sehat, jadi nggak perlu lagi, pengen ditutup saja. Jadi terakhir kita sampaikan ke anaknya bahwa polis kesehatan papanya itu nilainya 363 juta ya limitnya setahun ya plan D. Dan itu bisa klaim totalnya sampai kali 5 dari limit 363 juta. Jadi akhirnya kita tanya anaknya, apakah kalian siap amit-amit kalau suatu hari papa sakit dan harus mengeluarkan biaya sebanyak itu. Anaknya bilang kalau sekali sih oke, siap. Tapi kalau nanti klaim lagi gimana? Ya berarti nggak siap katanya. Ya udah ganti cara bayarnya bulanan aja gitu. Kemudian akhirnya setelah saya sarankan juga sama Pak Suwanto kita ada sarankan. Kemudian ya udah waktu berlalu 1 bulan, tiba-tiba dengar papanya meninggal, itu pun meninggalnya kena rampok di jalan ya. Jadi mau setor uang ke bank 300 juta, dirampok dan meninggal di tempat gitu. Belum sampai ke bank ya, jadi masih selisih sekitar 200 meter dari bank sudah tumbang, dipukul sama perampoknya pakai benda tumpul. Jadi itu anaknya langsung nelpon, waktu itu saya masih part-timer karena sebagai guru bimbingan belajar ya, saya agak syok katanya papanya kena samurai. Jadi akhirnya saya pun ini menitipkan anak bimbingan saya kepada guru kita, guru yang saya hire juga untuk membantu. Kemudian kita kejar ke rumah sakit polisi dan memang sudah meninggal. Kemudian saya cepat-cepat telepon admin kemarin jadi tutup polis nggak, karena takutnya tiba-tiba dia paksa tutup juga ya. Dan puji Tuhan, memang polisnya nggak ditutup. Jadi tambah bayar sebulan doang. Total terima klaimnya 580 juta. Jadi saya ingat banget waktu awal mau di closing, papanya itu, mamanya agen ini lihat saya itu kayaknya kesel gitu, ini datang lagi agen asuransi gitu kan. Kayaknya nggak suka gitu kan. Tapi setelah kejadian itu mamanya di rumah sakit kita ketemu pun ya peluk saya, ya kita kuatkan, kita maksudnya kita hibur gitu ya. Jadi mamanya pun nangis-nangis, terus kemudian kita bantu proses klaimnya. Klaimnya itu cepet banget, nggak sampai 2 minggu dari akte kematiannya keluar, itu langsung cair ke rekening masing-masing ahli waris. Sementara mamanya cerita rekening bank papanya itu yang memang nggak pakai kartu ATM, itu prosesnya sampai 5 bulan. 5 bulan sidang dulu di pengadilan, ahli warisnya siapa, ditunjuk dulu. Jadi prosesnya sangat panjang. Jadi si Aceh itu pun dia setor uang 300 juta ke bank itu, uangnya kan habis kena rampok, itu sebenarnya bukan uang dia sendiri, tapi uang untuk bayar uang rokok, karena dia distributor rokok. Jadi dari kasus itu saya bertambah 1 keluarga. Jadi mamanya sejak itu menganggap saya seperti keluarga sendiri. Ada apa-apa dia kontak saya, cerita. Jadi benar-benar dia merasa terbantu sekali dari asuransi, karena uangnya benar-benar dia butuh uang ya untuk bayar utang piutang untuk bisnisnya itu. Cepat sekali cair. Memang dari situ, jadi saya benar-benar, wah bisnis ini sangat mulia, dan dari situ hati saya udah mulai terbangkitkan. Kayaknya saya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, suatu hari saya harus full time di asuransi. Karena waktu saya masih part time, saya kurang maksimal gitu memberikan pelayanan. Jadi anak murid terpaksa dititip juga kayaknya nggak enak hati ya, nggak bertanggung jawab terhadap anak murid juga gitu. Dan juga terhadap nasabah kita bisa bergerak lebih cepat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi itu yang paling berkesan buat saya, klaim pertama yang saya urus. Seperti itu, dokter. Jadi membantu banyak orang. Dengan kondisi COVID sekarang juga banyak sekali yang kita bantu. Nasabah kita, bukan hanya kita bantu ngurus klaimnya, kita bantu kuatkan, udah seperti keluarga sendiri lah semuanya. Seperti itu. Terima kasih. Wah, saya Jadi pertama kali dengar kisahnya. Iya. Luar biasa ya. Saya sangat terinspirasi. Sehat-sehat mati juga bisa kena pukul perampok. Iya, itu tak ada yang bisa duga itu, Dok. Untung tak tutup polis. Kalau tutup polis nilai tunainya cuma ada 8 juta. Iya, iya. Luar biasa. Pasti Ci Rohani sangat dihormati di keluarga
Bapak ini ya sudah membantu keluarga ini membayar hutang-hutang rokok lah ceritanya. Kan uangnya diambil perampok. Iya, Oke. dilarikan sama perampok. Thank you Ci Rohani, thank you Vina, thank you Edwin untuk sharingnya. Itu, Pak. Jadi kesimpulan hari ini adalah kita adalah seorang pebisnis asuransi yang sangat luar biasa ya. Mulai dari cerita Vina, dia bisa upgrade kemampuannya, lebih peduli dengan orang lain, lebih semua-semualah. Artinya kemajuan diri lebih baik. Dari Edwin juga bisa bantu banyak nasabah, bantu orang. Dan ditutup dengan kisah nyata Cirohani yang sangat luar biasa. Oke, kita beri tepuk tangannya untuk mereka bertiga. Nah, sesi ini tinggal 2 slide aja. Jadi saya mau mengundang teman-teman untuk meng-follow akun Instagram Sequis Mercy. Nanti saja Sequis_Mercy. Twitter juga ada Sequis_Mercy. Facebook juga ada Sequis Mercy. Dan nanti cari di YouTube Sequis Mercy Agency. Nanti teman-teman bisa dapatkan rekaman dari meeting-meeting sebelumnya. Dan untuk Instagram, buat on post notification dan post story notification supaya nanti jika ada update bisa langsung tahu. Ya teman-teman, happy selling in this pandemic, focus on productive activity, nothing is impossible. Selamat pagi. Semangat.